Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi bersama saya Uli di channel Wisata Nusantara. Saat ini saya sudah berada di wilayah Playen Gunung Kidul dan di samping saya sudah ada narasumber dengan Mbak siapa ini? Mbak Ana. Mbak Ana. Nah, kita hari ini sudah berada di rumah limasan ya Mbak ya. Mungkin Mbak Ana bisa dijelaskan. Nah, ini kan kita mendengar bahwa di Playen ini, wilayah Playen ini Dusun Tanjung ya. Iya, betul. Itu ada rumah limasan yang menurut masyarakat itu tidak tahu siapa yang mendirikannya, Mbak. Iya, Mungkin bisa iya. diceritakan Mbak asal usul muasal rumah ini. Monggo, Mbak. Ya, jadi gini ceritanya, jelasnya itu diceritani sama simbah-simbah itu dulunya itu awal mula rumah Tiban ini area sini masih hutan. Terus sama nenek moyang dulu itu yang menemukan rumah ini istilahnya babat alas. Nah, terus ada kerangka rumah ini terus diperbaiki, ditambah-tambahi, terus dihuni sama nenek moyang. Ini pertama kali ditemukan itu masih zaman Hindu, istilahnya zaman kerajaan, tapi kerajaan mana saya juga kurang tahu, istilahnya zaman Hindu kerajaan gitu saya diceritanya. Terus setelah itu dihuni sama Simbah Buyut, itu yang dikasih tahu sama cucu-cucunya itu baru 11 keturunan. Yang sebelum-sebelumnya itu siapa-siapa udah nggak tahu, istilahnya 11 turunan itu baru sampai sekarang. Terus sampai sekarang ini masih bagus, masih utuh, belum pernah renovasi sama sekali. Cuma 1-2 kali diganti genteng yang bocor, itu pun jarang sekali, baru 1 atau 2 kali gitu. Terus yang nempati juga sekarang sudah anak, kalau yang ibunya sudah meninggal. Terus dulu itu ada tradisi setiap bulan Suro itu di acara kayak apa ya, kayak genduri lah. Itu sebagai simbol, itu sebagai ya istilahnya minta keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala, terus sebagai pengingat rumah ini, terus ya istilahnya biar anak cucu itu nggak lupa sama sejarah rumah ini gitu. Berarti dulu ketika awal mula itu memang tidak tahu ya Mbak, siapa yang bangun rumah ini ya? Iya, tidak tahu. Itu pertama kali yang menemukan itu siapa, terus yang buat itu siapa nggak tahu. Cuma itu tiba-tiba babat alas itu udah ada kerangka rumah gitu. Berarti awal mulanya itu muncul ada kerangka rumah itu. Nah, terus saya juga mendengar dari cerita di masyarakat itu yang meninggali di sini ada Ibu Lasiem ya, kalau nggak salah. Nah, itu sinten, ada hubungan apa Mbak? Mbah Lasiem itu sebagai cucu keberapa itu sama simbah nenek moyang itu yang menempati rumah ini. Terus berhubung Mbah Lasiem sudah nggak ada, sekarang dihuni sama anaknya Mbah Lasiem ya. Nah, tadi bicara soal ya Mbak Ana tadi kan juga cerita soal kenduri. Iya. Nah, kenduri itu dilakukan setiap suro. Iya, setiap betul. suro. Nah, itu berarti dari zaman awal dari Mbah Lasiem tinggal di sini memang sudah dilakukan kenduri itu. Iya, itu sudah rutin dilakukan setiap bulan suro. Itu biasanya tanggal 15 sampai 17 suro itu. Suro. Iya. Pernah nggak Mbak ada tadi sebelumnya kita ngobrol juga ya di luar sesi bahwa ada kejadian-kejadian ya mungkin
ada kelupaan, nggak ada kenduri gitu, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi di luar nalar manusia, Mbak. Ya, itu pernah, saya juga pernah dengar cerita itu, si Mbah itu lupa, harusnya itu tanggal 15 itu lupa. Si Mbah itu kayak mimpi itu di apa ya, kayak dibopong itu, terus sampai apa itu atas rumah itu nggak percaya, tapi si Mbah itu kok kayak nyata, tapi ya percaya nggak percaya itu. Terus si Mbah bilang, iya aku ora lali tine urung duwe ragate gitu. Terus si Mbahnya itu bangun tidur sudah ada di tempat tidur semula gitu. Terus juga saya juga mendengar bahwa dari cerita di masyarakat bahwa di sini kalau misalnya kita terlambat ya, yang penghuni rumahnya terlambat ngasih kenduri gitu, juga ada katanya bisa dapat sakit itu. Terus pun Mbak? Ya, itu pernah sekali dialami sama si Mbah Lasem dulu, itu lupa. Terus dia itu 3 hari setelahnya itu sakit gitu. Dan itu terjadi sama si Mbak aja atau juga keluarga lain yang tinggal di sini, Mbak? Kalau masalah itu saya juga kurang tahu, tapi yang saya tahu itu Mbah Lasem itu, tapi sebelumnya itu pernah atau enggak saya juga kurang tahu gitu. Nah, berarti memang ini ya sejarah turun temurun ya dari simbah-simbah dulu, terus bahkan sekarang sampai yang ditinggali oleh putranya ya, Mbah Lasem. Nah, pemirsa, berarti di sini tuh memang ini sebenarnya bisa dibilang ini adalah bangunan cagar budaya ya, yang memang harus kita lestarikan, kita jaga, dan memang kita harapkan hal-hal seperti ini tuh harus dijaga oleh masyarakat di sini ya. Nah, nun sewu Mbak, kita kan lihat ya Mbak, di sini kan juga ada gendeng-gendeng ini. Nah, kalau misalnya nih Mbak ada yang bocor gitu, terus dandani ada ini nggak Mbak, misalnya dia nggak mau didandani atau gimana itu? Dulu juga pernah ada, terus simbah kakung saya kebetulan itu mau memperbaiki genteng yang bocor. Nah, itu udah naik pakai tangga, itu udah naik sampai atas, itu nggak jadi, soalnya itu simbah itu kayak ada yang banting gitu, jatuh. Terus setelah itu nggak pernah diganti sama sekali sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Berarti istilahnya ya ini udah tinggalannya dulu, terus nggak mau diperbarui kayak gitu, Mbak. Mungkin nenek moyang yang istilahnya yang jaga mungkin ya, itu biar seperti itu saja, nggak usah diperbarui ya. Okay. Kalau untuk ini Mbak, tadi kan sempat disebut ada kenduren ya, kenduren setiap suro ya. Itu kayak apa Mbak kendurennya? Itu setiap suro tanggal 15-an itu biasanya ya masak-masak gitu. Terus kayak model hajatan tapi cuma sederhana gitu, tapi ya istilahnya kalau sini bahasanya itu genduren gitulah, tapi tetangga itu cuma ya diundang gitu, terus nanti pulangnya bawa itu kayak berkat gitu. Ya gitu. Mbak, mungkin waktu pertama kali ditemukan kondisinya seperti apa ya? Itu pertama kali ditemukan itu cuma kerangka, nggak ada genteng, nggak ada apa-apa, cuma kerangka. Terus sama nenek moyang itu ceritanya diperbarui lah, dikasih genteng, terus sama apa-apa yang bisa dihuni gitu. Terus sampai sekarang masih itu. Tapi awal mula itu cuma kerangka sama tiang itu 8 kalau nggak salah, atau 12 gitu. Itu nggak ada apa-apa, cuma kerangka tok gitu. Kerangka tok. Nah Mbak, kalau dari pihak keraton sendiri apakah pernah kesini atau bagaimana? Iya, pernah sekali itu, kalau nggak salah itu cucunya Sri Sultan itu pernah datang ke sini sekali gitu. Terus itu sebelum COVID. Iya, kebetulan saya nggak di rumah, terus cuma ada yang ngasih tahu kalau cucunya Sri Sultan
kesini gitu. Cuma mau lihat gitu. Oh, mau lihat Ya, dalamnya itu. iya. Nah, kemudian ini Mbak. Nah, ini kan di rumah Limasan ini kan termasuk sebenarnya kan masuk rumah cagar budaya Mbak. Apakah juga dari Dinas Pariwisata atau mungkin Dinas Kebudayaan juga pernah ke sini Mbak? Setahu saya itu belum. Dereng. Ya belum ada. Cuma Cucu Sri Sultan itu. Mungkin ya karena ini Terus letaknya kepanggur kan corona nih kau ingin nemen. ya letaknya kan di pelosok kan kayak terus dari segi teknologi itu kan jauh. Jadinya ya apa adanya begini gitu. Tiang sama apa itu sungunan cuma kerangka tok gitu. Oh, kerangka udah jumlahnya berapa Mbak waktu itu? Kalau nggak salah 8. 8. Ada 8 kerangka yang ditemukan pas pertama kali ketemu. Oh iya Mbak, tadi itu di dalam itu kan juga kita sempat melihat ya Mbak, kan dari tiang-tiang itu kan kelihatan banget kalau apa itu tuh bukan karena grajen ya Mbak, grajen terus atau apa mungkin bahkan dilihat ada ukiran-ukiran juga. Di situ juga kayak pakai petel gitu ya Mbak. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Mbak, monggo. Itu tiangnya itu ya nggak gergaji, itu kayak petel itu. Soalnya coraknya itu masih ada. Terus di atas itu kayak ada ukiran, tapi ukirannya itu maknanya apa itu saya juga nggak paham, tapi katanya simbah-simbah dulu itu ukiran itu ada maknanya, tapi saya sendiri juga nggak paham itu maknanya seperti apa. Tapi itu ukiran zaman dulu ya. Kayak apa ya itu, kayak model bunga atau apa, saya juga kurang paham. Bahkan untuk tadi juga kami sudah melihat bahwa untuk apa nyambung kayu-kayunya ini pun juga tidak pakai paku, nggak pakai ini ya Mbak ya? Itu langsung kayu sama kayu gitu, nggak pakai alat lain gitu. Oke. Nanti mungkin kita akan masuk ya untuk melihat lebih lanjut ke dalam ya Mbak ya. Ya, mohon izin. Mbak, kalau di Dusun Tanjung ini mayoritas warga di sini atau masyarakat di sini aktivitasnya apa Mbak, bisa diceritakan? Kalau daerah sini itu mayoritas itu tani sama ternak. Ternak. Tani palawija itu, terus ternak ya ada sapi sama kambing gitu. Nah Mbak, kalau seandainya nih ya nanti misalnya ada tamu yang berkunjung atau mungkin bahkan YouTuber ya Mbak atau siapapun yang berkunjung, mungkin ada nggak Mbak apa aturannya atau mungkin kalau aturan itu sebenarnya bukan aturan ya, tapi alangkah baiknya itu ya unggah-unggah itu ada, terus setidaknya itu izin dulu gitu sama yang punya rumah. Seandainya tuan rumah itu nggak ada ya mohon maaf, kalau mau ya nunggu, kalau nggak ya lain waktu gitu. Soalnya kan ini kan rumah sejarah banget gitu. Takutnya ya bukan apa-apa, tapi alangkah baiknya kita itu menjaga bersama-sama gitu. Ya. Pemirsa, jadi kalau misalnya siapapun ya, bagi pemirsa Wisata Nusantara, baik itu YouTuber atau yang ingin berkunjung ke rumah Limasan ini, monggo. Yang penting adalah kita tetap menjaga kelestarian sejarah di rumah ini dan juga kita menjaga unggah-ungguh di rumah ini. Artinya kalau mau datang ke sini, kula nuwun lah gitu ya. Kita bisa lapor juga ke Pak Dukuh atau yang kagungan rumah juga gitu. Nah, kalau harapan dari Mbak sebagai apa ya, saudara ya, ponakan dari Pak Sujono terhadap rumah ini bagaimana Mbak? Harapan saya pribadi itu ya ini kan rumah sudah lama ya, nenek moyang Sejarah. ya itu masuk salah satu sejarah itu ya. Seandainya ada orang mau lihat boleh saja, tapi semoga saja itu nggak merusak, nggak istilahnya apa ya, nggak merubah apa yang ada di dalam rumah gitu. Bapak asmanipun sinten Bapak? Sujono. Bapak Sujono. Sampun tinggal wonten dalem mriki pinten tahun ya Pak? Nggih, 30-an tahun. Puluhan tahun. Nggih. Bapak aktivitasipun napa Pak? Kesibukanipun saknika? Nggih, sakmenika napa nggih?
tani no ngerumput. Nami wonten dalem mriki tasih wonten kenduren, Pak? Tasih. Terus pundi Pak saged diceritakipun, Pak, kenduranipun? Kenduranipun nggih kados napa nggih? Nggih ngumpulke niku tangga tepale niku mangke nggih nami niki. Nggih. Rumiyin saderengipun berarti tinggal kalian Ibu nggih, Bu Lasiem nggih. Ya, pemirsa, ini saya sudah berada di dalam rumah limasannya. Di sini tadi seperti yang dijelaskan oleh pemilik rumahnya bahwa ini adalah tiang-tiang yang awal mulanya sudah ada ditemukan sudah ada tiang ini. Ada jumlahnya ada 8 ya, Mbak ya. 8 sampai 12 ya, 12 tiang. Nah, itu juga bisa kelihatan di atas sana itu ada ukiran-ukiran yang tadi sudah dijelaskan juga. Nah, di dalam rumah ini juga kelihatan sekali bahwa ini tidak ada menggunakan paku. Jadi memang untuk menyambung itu memang dari kayu-kayu ini kayak dimasukkan gitu, tidak ada alat bantu paku atau yang lain. Dan bisa dilihat juga, mungkin bisa lebih dekat di sini ya. Ini yang tadi pakai tadi yang tidak dengan gergaji ya, tadi alatnya bisa dilihat, mungkin bisa disorot ke sini Mas, bisa kelihatan. Nah, jadi kayak patah gitu ya, petal gitu. Nah, artinya bahwa ini memang sudah dari zaman dulu sudah ada dan benar-benar tidak ada kayu-kayu yang digergaji. Kemudian di atas ini, di sunggunan ini, itu tuh ada tulisan Jawanya. Tetapi kita nggak bisa ngecek pemirsa karena dia sudah ketutup oleh usuk atau atap ini. Nah, kita sebenarnya pengen tahu tulisan Jawanya itu apa. Karena dari ukiran ini pasti punya makna ya. Nah, mungkin nanti suatu saat siapa tahu kalau kita bisa melihat ya, karena ini ketutupan rusuk-rusuk gini, jadi kita nggak bisa ngecek. Nah, artinya bahwa ini memang bangunan itu sebenarnya bangunan sudah lama banget, bahkan peninggalan dulu dari zaman-zaman dulu. Pemirsa, sekian cerita kita hari ini di Rumah Limasan di wilayah Tanjung Pelayan Gunung Kidul. Matur nuwun, Mbak. Ya, sama-sama. Dan juga tetap saksikan cerita-cerita kita berikutnya di tempat-tempat yang lain. Matur nuwun.